Dipaksa ibuku menikah dengan kades tua demi melunasi hutang ayah karena bangkrut. Tak disangka, saat malam pertama malah bikin ketagihan. Matahari terbit perlahan di cakrawala, menyapu embun pagi dari ladang-ladang hijau yang membentang luas di desa kecil itu. Udara masih segar, tetapi Ratna tidak merasakan ketenangan yang biasanya datang bersama Fajar. Ia duduk di depan meja kayu, tua di dapur sederhana mereka, memandangi secangkir teh hangat yang tak tersentuh. Matanya kosong, pikirannya penuh dengan beban yang terasa semakin berat setiap harinya. "Ratna," panggil suara lembut dari balik pintu. Surti, ibunya, melangkah, masuk dengan wajah yang tampak lebih tua daripada usianya. Kerutan dalam menghiasi dahinya, dan matanya yang suram menunjukkan kelelahan bertahun-tahun. "Kita harus bicara." Ratna mendongak, tapi tidak berkata apa-apa. Dia sudah tahu apa yang akan dibicarakan ibunya. Selama beberapa minggu terakhir, topik yang sama terus muncul dalam setiap percakapan mereka. Utang keluarga kepada Rasdi, kepala desa yang kaya raya, tetapi dingin dan misterius. Utang itu adalah warisan pahit yang ditinggalkan oleh ayahnya, seorang pria baik hati yang terlalu percaya pada orang lain, hingga akhirnya jatuh ke jurang kebangkrutan. "Rasdi datang lagi kemarin," lanjut Surti, suaranya gemetar. Ia mengatakan bahwa ini sudah waktunya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Ratna mengepalkan tangannya di bawah meja, mencoba menahan amarah yang mulai membara di dadanya. "Apa maksudmu?" tanyanya, meskipun dia sudah tahu jawabannya. "Kau tidak serius ingin aku menikah dengan pria itu, kan?" Surti menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak punya pilihan, Nak. Jika kita tidak melunasinya, kita akan kehilangan rumah ini. Kita akan kehilangan segalanya. Rasdi sudah bersedia membantu, tapi syaratnya adalah aku harus menikahinya." Potong Ratna, suaranya penuh kegetiran. "Aku harus menjadi istri seorang kakek tua demi utang ayah. Apakah itu adil?" Surti mendekati Ratna dan memegang tangannya erat-erat. "Aku tahu ini sulit bagimu. Aku juga tidak ingin ini terjadi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak punya uang, tidak punya tanah. Bahkan untuk makan saja kita harus berhemat. Ini satu-satunya cara." Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dia memandang ibunya, wanita yang telah berjuang seorang diri setelah kematian ayahnya. Dia tahu ibunya tidak salah. Dia tahu mereka berdua hanya korban dari keputusan buruk yang dibuat orang lain. Namun rasanya begitu tidak adil bahwa dia, Ratna, yang harus membayar harga atas semua kesalahan itu. Aku butuh waktu untuk memikirkannya," kata Ratna akhirnya. Suaranya terdengar lemah. Surti mengangguk, meskipun tatapannya penuh keraguan. "Baiklah, Nak. Tapi ingat, kita tidak punya banyak waktu." Setelah ibunya meninggalkan ruangan, Ratna menatap cangkir tehnya yang kini dingin. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya. Bagaimana bisa hidupnya berubah secepat ini? Beberapa bulan lalu, dia masih bermimpi tentang masa depan yang cerah, bekerja di kota besar, bertemu orang-orang baru, dan menjalani kehidupan yang bebas. Sekarang, impian itu terasa seperti ilusi yang tak akan pernah terwujud. Dia bangkit dari kursinya dan melangkah ke jendela. Matahari sudah sepenuhnya naik, menyinari desa kecil yang tampak damai dari kejauhan. Namun, bagi Ratna, damai itu hanyalah ilusi. Di balik senyum ramah warga desa, di balik keindahan alam yang menyelimuti mereka, ada beban yang tak terlihat, beban yang kini menekan pundaknya. "Aku harus melakukannya," gumam Ratna pelan, meskipun hatinya menolak. "Untuk ibuku, untuk keluargaku." Namun, dalam hati yang terdalam, dia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin larut, tetapi Ratna masih duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi dinding kamar yang tampak semakin sempit. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Bagaimana bisa hidupnya berubah secepat ini? Beberapa hari,
Lalu dia masih memiliki sedikit harapan untuk masa depan. Sekarang semua itu hancur dalam satu keputusan yang tidak pernah ia minta. Ibu Surti mengetuk pintu pelan sebelum masuk. Di tangannya, ia membawa secarik kertas yang tampak sangat penting. "Ratna," katanya dengan nada hati-hati, "aku sudah bicara dengan Rasdi tadi sore. Dia setuju untuk melunasi semua utang kita." Ratna mendongak, matanya menyipit penuh curiga. "Apa syaratnya?" tanyanya dingin. Surti menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. "Syaratnya tetap sama, Nak. Kamu harus menikah dengannya." Tapi dia juga bilang, "Jika kamu setuju, dia akan memberikan sebagian tanahnya untuk kita kelola. Kita bisa mulai lagi dari sana." "Mulai lagi?" Ratna tertawa getir. "Dari mana, Bu? Dari rumah yang hampir runtuh ini? Dari ladang yang sudah tidak produktif? Atau dari nama keluarga yang sudah tercoreng?" Surti mendekat dan duduk di samping Ratna. Tangannya gemetar saat ia meletakkan kertas itu di pangkuan putrinya. "Aku tahu ini sulit. Aku tahu ini tidak adil. Tapi apa pilihan kita? Jika kita tidak menerima tawaran ini, kita akan kehilangan segalanya. Bahkan rumah ini." Ratna meremas kertas itu tanpa membacanya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menolak menangis. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menolak tawaran itu. Namun, dalam hatinya yang terdalam, ia tahu ibunya benar. Mereka tidak punya pilihan lain. "Aku butuh waktu," kata Ratna akhirnya, suaranya terdengar lemah. "Aku tidak bisa memutuskan ini begitu saja." Surti mengangguk, meskipun tatapannya penuh keraguan. "Baiklah, Nak. Tapi ingat, Rasdi sudah menunggu jawabanmu. Ia mengatakan bahwa jika kamu menyetujui, pernikahan bisa dilakukan minggu depan." "Minggu depan?" Ratna tersentak. "Kenapa begitu cepat?" "Dia tidak mau menunggu lebih lama," jawab Surti pelan. "Dan aku tidak bisa menyalahkannya. Setelah semua yang telah kita lalui, aku hanya ingin kita bisa tenang, Ratna. Aku hanya ingin kita bisa hidup tanpa beban." Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong pada kertas di pangkuannya. Pikirannya bergejolak. Apakah ini benar-benar harga yang harus ia bayar untuk sebuah kehidupan yang layak? Untuk melunasi utang ayahnya? Untuk menyelamatkan keluarganya? Keesokan harinya, Ratna mencoba melarikan diri dari kenyataan dengan berjalan-jalan di pinggiran desa. Langkahnya lambat, pikirannya kacau. Saat ia melewati ladang-ladang yang luas, ia bertemu dengan beberapa teman masa kecilnya yang sedang bekerja di sawah. "Ratna!" seru salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Lina. "Kami dengar kabar tentangmu. Benarkah kamu akan menikah dengan Pak Rasdi?" Ratna menghela napas panjang. Tentu saja kabar itu sudah menyebar. Desa mereka kecil, dan rahasia adalah sesuatu yang langka di sini. "Aku belum yakin," jawabnya singkat. Lina mendekat, wajahnya penuh simpati. "Kenapa kamu tidak kabur saja? Pergi ke kota. Tinggalkan semua ini." "Tidak semudah itu," balas Ratna. Suaranya terdengar seperti bisikan. "Ini bukan hanya tentang aku. Ada ibuku, ada keluargaku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka." Namun dalam hatinya, Ratna tergoda oleh saran itu. Bayangan tentang kehidupan bebas di kota besar muncul kembali dalam pikirannya. Tapi kemudian, bayangan ibunya yang sendirian, tanpa tempat tinggal, tanpa uang, membuatnya kembali ke realitas. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Lina. Suaranya penuh kekhawatiran. Ratna menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak tahu," katanya pelan. "Tapi sepertinya aku tidak punya pilihan lain." Malam itu, Ratna duduk di bawah pohon tua di halaman belakang rumahnya. Udara malam dingin, tetapi ia tidak peduli. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang, mencoba mencari jawaban dari ketenangan alam semesta. "Apa yang akan ayah lakukan jika ada di posisiku?" Gumamnya pelan. Apakah ayah akan memilih jalan ini? Apakah ayah akan rela mengorbankan hidupnya demi keluarga? Tapi tak ada jawaban yang datang dari langit malam itu. Hanya angin yang berbisik lembut,
membawa serta daun-daun kering yang berguguran. Akhirnya, Ratna mengambil napas dalam-dalam. Keputusan itu sulit, tetapi ia tahu ia tidak bisa terus lari. Baiklah, katanya pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar seperti janji yang menyakitkan. Aku akan melakukannya. Aku akan menikahi Rasdi. Namun, dalam hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa keputusan ini bukan akhir dari perjuangannya. Ini hanya awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan konflik, misteri, dan kebenaran yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, desa kecil mereka tampak berbeda dari biasanya. Lampu-lampu minyak menghiasi halaman rumah Surti, memberikan cahaya hangat di tengah udara malam yang dingin. Warga desa berkumpul, membawa makanan sederhana dan ucapan selamat yang terdengar lebih seperti formalitas daripada kebahagiaan. Pernikahan Ratna dan Rasdi dilangsungkan tanpa gemerlap atau sukacita. Hanya ada ketegangan yang terselubung di balik senyum-senyum wajib. Ratna berdiri di depan cermin tua yang retak di kamar ibunya, memandangi dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Gaun pengantinnya bukanlah gaun impian yang pernah ia bayangkan dulu. Ini hanyalah kain putih sederhana yang dipinjam dari tetangga, dengan sedikit sulaman tangan yang kasar. Riasannya pun hanya sapuan tipis bedak murah yang tidak cukup untuk menutupi kesedihan di matanya. "Kamu cantik," kata Surti pelan, mencoba tersenyum meski matanya berkaca-kaca. "Aku tahu ini sulit, Nak, tapi aku bangga padamu." Ratna tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Dalam hatinya, ia merasa seperti boneka yang dipaksakan untuk bermain dalam sebuah sandiwara yang tidak ia pilih. Semua orang di sekitarnya bertindak seolah-olah ini adalah momen bahagia. Tetapi ia tahu bahwa di balik senyum-senyum itu, ada belas kasihan yang menyakitkan. Akhirnya, saatnya tiba. Ratna melangkah keluar dengan langkah berat, didampingi oleh ibunya. Warga desa diam, hanya suara angin malam yang berdesir lembut di antara dedaunan. Di ujung halaman, Rasdi sudah menunggu. Tubuh rentanya tampak tegak, tetapi matanya yang redup dipenuhi oleh sesuatu yang tidak bisa Ratna pahami. Penyesalan, ketulusan, atau mungkin rasa bersalah. Upacara pernikahan berlangsung singkat. Hanya beberapa kalimat dari pemuka agama setempat yang memimpin doa-doa sederhana. Tidak ada janji-janji romantis. Tidak ada pandangan penuh cinta. Hanya dua orang asing yang dipersatukan oleh utang dan keputusan yang tidak mereka buat sendiri. Setelah upacara selesai, para tamu mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Ratna duduk di kursi kayu di sudut halaman, menatap api lilin yang perlahan padam di tengah meja. Hatinya kosong, pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam semakin larut ketika Ratna akhirnya masuk ke kamar pengantin yang disiapkan di rumah Rasdi. Kamar itu sederhana, dengan dinding kayu yang lapuk dan lantai yang berderit setiap kali ia melangkah. Sebuah lampu minyak kecil menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu. Ratna duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya kaku dan matanya kosong. Rasdi belum masuk ke kamar. Ia mendengar suara, langkah-langkah pelan di luar, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa pria itu akan bergabung dengannya. Mungkin ia juga merasa canggung, pikir Ratna. Atau mungkin ia tidak peduli. Namun, saat Ratna berdiri untuk memadamkan lampu, matanya menangkap sesuatu yang aneh di sudut kamar. Sebuah kotak tua yang tersembunyi di balik lemari kayu. Kotak itu tampak tertutup rapat, tetapi ada bekas goresan di permukaannya, seolah-olah seseorang telah mencoba membukanya dengan paksa. Rasa penasaran mengambil alih. Ratna mendekati kotak itu dan membukanya perlahan. Isinya membuat nafasnya terhenti. Di dalam kotak itu terdapat surat-surat tua yang sudah menguning, beberapa foto hitam putih, dan dokumen-dokumen usang. Salah satu fotonya menunjukkan Rasdi dan ayah Ratna berdiri berdampingan dengan senyum lebar di wajah mereka. Mereka tampak begitu akrab, seolah-olah mereka adalah sahabat dekat yang tidak terpisahkan. Tapi ada sesuatu yang janggal. Dalam salah satu surat,
Ratna menemukan nama ayahnya disebutkan sebagai mitra bisnis Rasdi. Surat itu berisi detail transaksi yang gagal, dan di bagian bawah ada tanda tangan Rasdi yang tampak buru-buru, seolah-olah ia mencoba menutupi sesuatu. Jantung Ratna berdebar kencang. Apa arti semua ini? Mengapa Rasdi memiliki barang-barang ini? Dan kenapa ibunya tidak pernah memberitahunya tentang hubungan masa lalu antara ayahnya dan Rasdi? Sebelum Ratna sempat memikirkan jawabannya, pintu kamar terbuka perlahan. Rasdi berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dan matanya tertuju pada kotak yang ada di pangkuan Ratna. "Kamu menemukannya," katanya pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan. Ratna menatapnya dengan tatapan curiga. "Apa ini?" tanyanya. Suaranya tajam. "Kenapa kamu punya barang-barang milik ayah?" Rasdi tidak langsung menjawab. Dia melangkah masuk dan duduk di kursi di sudut kamar. Matanya menunduk seolah-olah ia takut menatap Ratna. "Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi," katanya akhirnya. "Sesuatu yang telah aku sesali selama bertahun-tahun." Ratna meremas surat itu di tangannya. Amarah mulai membara di dadanya. "Jelaskan padaku. Sekarang." Rasdi menghela. Marsh napas panjang, wajah tuanya tampak lebih tua daripada biasanya. "Baiklah," katanya pelan. "Ini tentang masa lalu, tentang kesalahan yang aku buat." Ratna duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya kaku. Tangan masih menggenggam surat-surat tua yang ia temukan di kotak itu. Matanya menatap Rasdi dengan campuran kemarahan dan rasa ingin tahu. Pria tua itu tampak rapuh di kursi kayu di sudut kamar, wajahnya penuh kerutan mendalam yang seolah-olah menceritakan beban berat dari masa lalu. "Jelaskan padaku," desak Ratna lagi, suaranya lebih keras kali ini. "Apa hubunganmu dengan ayah? Kenapa barang-barang ini ada padamu?" Rasdi menghela napas panjang, matanya tertunduk, seolah-olah ia tak sanggup menatap Ratna. Aku adalah mitra bisnis ayahmu," katanya pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan. "Kami bekerja bersama selama bertahun-tahun, membangun usaha kecil yang kami harapkan bisa membawa keluarga kita keluar dari kemiskinan." Ratna meremas surat di tangannya. Amarah mulai membara. "Tapi semuanya hancur, kan? Kita jatuh miskin. Ayah meninggal dalam kesedihan. Bagaimana bisa semua itu terjadi jika kalian begitu dekat?" Rasdi menundukkan kepala lebih dalam, seolah-olah berusaha menyembunyikan rasa bersalah yang terpancar dari matanya. "Itu salahku," katanya akhirnya. Suaranya terdengar seperti pengakuan yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. "Ada sebuah transaksi besar, sebuah proyek yang berpotensi mengubah hidup kami. Tapi, aku membuat kesalahan fatal." Ratna mendengarkan dengan napas tersengal-sengal. Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi, kemarahan, kebencian, dan sedikit rasa penasaran yang tidak bisa ia hindari. "Aku terlalu percaya pada seseorang," lanjut Rasdi, suaranya mulai bergetar. "Seorang pengusaha payung dari kota besar. Dia meyakinkan kami bahwa proyek ini akan berhasil, tetapi ternyata dia hanya ingin mengambil untung. Aku mencoba memberitahu ayahmu untuk mundur, tapi sudah terlambat. Semua modal yang kami miliki hilang dalam semalam." Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, kau yang mengkhianati ayah? Kau biarkan dia bangkrut karena keputusan bodoh itu?" "Tidak," bantah Rasdi dengan cepat, matanya terbelalak. "Aku tidak mengkhianatinya. Aku juga kehilangan segalanya dalam proyek itu. Aku mencoba membantu keluargamu sesuai kemampuanku, tapi utang-utang terus menumpuk. Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki kesalahan itu." Ratna meremas surat itu lebih kuat. Air matanya mulai mengalir. "Jadi, ini alasanmu menikahiku? Untuk menebus dosa-dosamu? Untuk membersihkan hati nuranimu?" Rasdi terdiam beberapa saat. Wajahnya terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. "Ya," katanya akhirnya. Suaranya terdengar begitu lemah. "Aku tahu ini tidak adil bagimu. Aku tahu kamu pasti membenciku. Tapi aku tidak punya cara lain.
Aku hanya ingin melunasi utang-utang keluargamu, agar kamu dan ibumu bisa hidup tenang. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong pada surat di tangannya. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Bagaimana bisa hidupnya menjadi sangat rumit hanya karena satu kesalahan di masa lalu? Pagi berikutnya, Ratna bangun dengan perasaan yang sama bergejolak seperti malam sebelumnya. Matahari sudah tinggi, tetapi cahayanya tidak cukup untuk menghangatkan hatinya yang dingin. Ia melangkah keluar dari kamar, menuju halaman belakang rumah Rasdi. Di sana, ia menemukan Rasdi duduk di bawah pohon tua. Wajahnya tampak lebih tua daripada biasanya. "Apa kau benar-benar menyesali apa yang terjadi?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya terdengar seperti bisikan. Rasdi mendongak, matanya penuh dengan rasa bersalah. "Setiap hari," katanya pelan, "aku tidak pernah bisa melupakan apa yang terjadi pada keluargamu. Setiap kali aku melihatmu, aku melihat bayangan ayahmu. Dan setiap kali aku melihat ibumu, aku merasa seperti aku gagal sebagai teman." Ratna menatapnya lama, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Apakah pria tua ini benar-benar menyesal? Atau apakah ini hanya upaya untuk mendapatkan ampunan? "Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini," kata Ratna akhirnya, suaranya terdengar lemah. "Ini bukan sesuatu yang bisa kuputuskan begitu saja." Rasdi mengangguk pelan. Wajahnya tampak lega meskipun masih penuh dengan rasa bersalah. "Aku mengerti," katanya. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya ingin menebus kesalahanku." Ratna tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap langit pagi yang cerah, mencoba mencari jawaban dari ketenangan alam semesta. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh perasaan yang saling bertentangan. Kemarahan, kebencian, dan sedikit rasa iba yang mulai muncul tanpa ia sadari. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara angin malam yang berdesir lembut di luar jendela hanya membuatnya semakin terjaga. Ratna bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar rumah. Udara dingin menyelimuti tubuhnya saat ia berdiri di halaman belakang, memandangi bintang-bintang yang bersinar redup di langit malam. Ia mencoba meredakan amarahnya, tetapi bayangan ayahnya yang bekerja keras untuk keluarga mereka terus muncul dalam pikirannya. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa nasib keluarganya harus hancur karena kesalahan orang lain? Langkah pelan terdengar di belakangnya. Ratna menoleh dan melihat Rasdi berdiri di ambang pintu. Wajah tuanya tampak lebih tua daripada biasanya di bawah cahaya bulan yang temaram. "Kenapa kamu masih di sini?" tanyanya dingin, suaranya penuh ketegangan. "Aku tidak bisa tidur," jawab Rasdi pelan. Matanya tertunduk seolah-olah ia takut menatap Ratna. Aku ingin bicara." Ratna mendengus, mencoba menahan emosi yang mulai membara. "Apa lagi yang ingin kau katakan? Apakah ada rahasia lain yang belum kau ceritakan?" Rasdi menghela napas panjang, wajahnya tampak lebih rapuh di bawah cahaya bulan. "Aku hanya ingin menjelaskan semuanya dengan lebih jelas," katanya pelan. "Aku tahu kamu pasti membenciku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat menyakitimu atau keluargamu." "Membenci?" Ratna tertawa getir, suaranya terdengar seperti bisikan marah. "Tentu saja aku membencimu. Kau yang menghancurkan hidup kami. Kau yang membuat ayah kehilangan segalanya. Dan sekarang, kau memaksaku menikah denganmu demi melunasi utang-utang itu. Bagaimana mungkin aku tidak membencimu?" Rasdi menundukkan kepala lebih dalam. Tangannya gemetar saat ia mencoba menjawab. "Aku tahu aku tidak bisa meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah mencoba untuk membantu keluargamu selama bertahun-tahun. Aku memberikan pinjaman kepada ibumu tanpa bunga. Aku memastikan kalian punya makanan di meja makan setiap hari. Tapi itu semua tidak cukup," bentak Ratna. Suaranya memecah keheningan malam. "Itu tidak bisa mengembalikan apa yang hilang. Itu tidak bisa mengembalikan ayah." Suara Ratna menggema di udara malam yang sunyi. Rasdi terdiam,
wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semuanya. Lanjut Rasdi akhirnya. Suaranya terdengar begitu lemah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesali semua ini. Setiap hari, aku berharap aku bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki kesalahanku. Tapi, aku tidak bisa. Ratna menatapnya lama, hatinya dipenuhi oleh pergulatan batin yang semakin intens. Di satu sisi, ia ingin terus membenci Rasdi, ingin membalas dendam atas semua penderitaan yang dialami keluarganya. Namun, di sisi lain, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda pada pria tua itu. Penyesalan yang mendalam, rasa bersalah yang nyata, dan upaya untuk menebus kesalahan meskipun dengan cara yang salah. Aku butuh waktu, kata Ratna akhirnya. Suaranya terdengar lebih lembut kali ini. Aku tidak bisa memutuskan apapun sekarang. Ini terlalu banyak. Rasdi mengangguk pelan. Wajahnya tampak lega, meskipun masih penuh dengan rasa bersalah. Aku mengerti, katanya pelan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan melakukan apapun untuk membantu keluargamu. Apapun yang kamu minta. Ratna tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap langit malam yang penuh bintang, mencoba mencari jawaban dari ketenangan alam semesta. Hatinya masih penuh dengan kemarahan, tetapi ia mulai merasakan sedikit keraguan. Apakah dia benar-benar bisa terus membenci Rasdi? Atau apakah ada cara lain untuk menghadapi semua ini? Pagi berikutnya, Ratna duduk di tepi tempat tidur, memandangi surat-surat tua yang ia temukan di kotak itu. Ia mencoba membaca setiap detail, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa hubungan antara Rasdi dan ayahnya lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Ia juga mulai mempertanyakan peran ayahnya dalam kegagalan bisnis itu. Apakah ayahnya juga memiliki andil dalam keputusan buruk itu? Apakah semua ini benar-benar sepenuhnya kesalahan Rasdi? Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia membutuhkan jawaban lebih banyak. Jawaban yang mungkin hanya bisa ia dapatkan dari satu orang, ibunya. Matahari mulai terbit, namun cahayanya belum cukup kuat untuk menghangatkan hati Ratna. Ia duduk di tepi jendela kamar yang dingin, memandangi ladang-ladang hijau yang membentang luas di kejauhan. Udara pagi yang segar seolah tak mampu menembus beban berat yang menekan dadanya. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban dan emosi yang saling bertentangan. Sejak malam itu, saat ia menghadapi Rasdi di bawah cahaya bulan, perasaannya semakin rumit. Di satu sisi, ia masih marah pada Rasdi yang telah menyebabkan keluarganya hancur, marah pada dirinya sendiri, karena merasa tidak punya pilihan lain selain menikah dengan pria tua itu. Namun, di sisi lain, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Rasdi, penyesalan yang mendalam, rasa bersalah yang nyata, dan upaya untuk menebus kesalahan meskipun dengan cara yang salah. Apa aku benar-benar bisa terus membencinya? Gumam Ratna pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan di ruangan kosong. Atau apakah ada cara lain untuk menghadapi semua ini? Ia mencoba mencari jawaban dari ketenangan alam semesta di luar jendela, tetapi langit yang cerah hanya membuatnya semakin bingung. Akhirnya, ia memutuskan bahwa ia membutuhkan lebih banyak informasi. Informasi yang mungkin hanya bisa ia dapatkan dari satu orang. Ibunya. Ratna menemukan Surti sedang duduk di dapur, memilah-milah sayuran untuk dimasak. Wajah ibunya tampak lelah, kerutan dalam menghiasi dahinya, dan matanya yang suram menunjukkan betapa berat beban hidup yang harus ia tanggung selama bertahun-tahun. "Bu," panggil Ratna pelan. Suaranya terdengar ragu-ragu. Surti menoleh. Wajahnya langsung berubah waspada saat melihat ekspresi putrinya. "Ada apa, Nak?" tanyanya hati-hati. Aku ingin tahu yang sebenarnya tentang ayah dan Rasdi," kata Ratna akhirnya. Suaranya terdengar lebih tegas kali ini. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ayah begitu percaya pada Rasdi? Dan kenapa semua ini bisa berakhir buruk?"
Surti menunduk, tangannya berhenti memilah sayuran. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah ia tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Ini bukan hal yang mudah untuk dibicarakan, Ratna, katanya pelan. Aku butuh tahu, Bu, desak Ratna. Suaranya lebih keras kali ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku tidak bisa terus membenci Rasdi jika aku tidak tahu yang sebenarnya. Surti menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan memberitahumu semuanya, tapi duduklah dulu. Ini adalah cerita yang panjang. Ratna menarik kursi kayu tua dan duduk di depan ibunya. Matanya tertuju pada Surti, siap mendengarkan setiap detail yang akan diungkapkan. Ayahmu dan Rasdi dulunya adalah teman baik, mulai Surti. Suaranya terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Mereka tumbuh bersama di desa ini, memulai usaha kecil-kecilan bersama-sama. Mereka sangat akrab, seperti saudara. Ayahmu selalu percaya pada Rasdi, bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Mereka memiliki mimpi besar, mimpi untuk membangun usaha yang bisa mengangkat derajat keluarga kita. Tapi kemudian, ada sebuah proyek besar, lanjut Surti. Suaranya mulai bergetar. Seorang pengusaha dari kota besar datang dan menawarkan mereka sebuah transaksi yang tampaknya sangat menguntungkan. Ayahmu sangat antusias. Dia yakin bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Rasdi juga setuju awalnya, tapi kemudian dia mulai ragu. Dia mencoba memperingatkan ayahmu, tapi ayahmu sudah terlalu percaya pada rencana itu. Ratna mendengarkan dengan napas tersengal-sengal, hatinya dipenuhi oleh campuran emosi. Jadi, ayahnya juga memiliki andil dalam keputusan buruk itu? Proyek itu gagal, lanjut Surti, suaranya semakin bergetar. Semua modal yang mereka miliki hilang dalam semalam. Ayahmu hancur. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua usahanya selama bertahun-tahun lenyap begitu saja. Dia jatuh sakit setelah itu, dan beberapa bulan kemudian, dia meninggal. Air mata mulai mengalir di pipi Surti, tetapi ia mencoba melanjutkan ceritanya. Setelah itu Rasdi mencoba membantu kita. Dia memberikan pinjaman tanpa bunga, memastikan kita punya makanan di meja makan setiap hari. Tapi utang-utang terus menumpuk, dan sekarang kamu tahu sisanya. Ratna menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Ia merasa bingung, marah, dan sedih sekaligus. Ia tidak tahu lagi siapa yang harus disalahkan, Rasdi, ayahnya, atau mungkin nasib buruk yang menimpa keluarganya. Jadi, ayah juga salah? Tanyanya. Pelan, suaranya terdengar seperti bisikan. Surti mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Ya, Nak. Ayahmu juga membuat keputusan yang salah. Tapi dia tidak melakukannya dengan niat buruk. Dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ratna tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, menatap kosong pada meja dapur yang retak. Pikirannya dipenuhi oleh pergulatan batin yang semakin intens. Bagaimana mungkin hidupnya menjadi begitu rumit hanya karena satu keputusan buruk di masa lalu? Malam itu, Ratna duduk di bawah pohon tua di halaman belakang rumah, memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia mencoba mencari jawaban dari ketenangan alam semesta, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kebingungan. Apa yang harus kulakukan? Gumamnya pelan, suaranya terdengar seperti bisikan di udara malam. Apa aku harus terus membenci Rasdi? Atau apakah aku harus memaafkannya? Angin malam berdesir lembut, membawa serta daun-daun kering yang berguguran. Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia membutuhkan waktu untuk memikirkan semuanya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus hidup dalam kemarahan dan dendam. Pagi berikutnya, Ratna bangun dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya, mencari jawaban yang lebih lengkap tentang masa lalu keluarganya. Ada sesuatu dalam cerita ibunya semalam yang membuatnya merasa tidak puas, seolah-olah ada bagian dari teka-teki yang belum tersusun.
Di rumah ibunya, Ratna menemukan Surti sedang membersihkan lemari tua di ruang tamu. Lemari itu tampak rapuh, dengan kayu yang mulai lapuk dan pintu yang berderit setiap kali dibuka. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen usang, foto-foto lama, dan barang-barang kenangan lainnya. "Bu," panggil Ratna pelan, suaranya penuh rasa, ingin tahu. "Apa kau pernah menyimpan dokumen-dokumen lain tentang ayah dan Rasdi? Aku ingin tahu lebih banyak." Surti berhenti sejenak, wajahnya tampak ragu-ragu. "Ada beberapa dokumen lama di sini," katanya akhirnya, menunjuk pada tumpukan kertas yang sudah menguning. "Tapi aku tidak yakin apakah kamu akan menemukan apa yang kamu cari." Ratna duduk di lantai, mulai membongkar tumpukan dokumen satu persatu. Matanya menyipit saat ia membaca detail-detail yang tertulis di atas kertas-kertas tua itu. Ada catatan transaksi, laporan keuangan, bahkan surat-surat pribadi antara ayahnya dan Rasdi. Semua itu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan mereka di masa lalu. Namun, saat ia membuka salah satu amplop tua, matanya tertuju pada sebuah dokumen yang membuat napasnya terhenti. Dokumen itu adalah surat perjanjian bisnis antara ayahnya dan pengusaha dari kota besar yang disebutkan ibunya kemarin. Dalam surat itu, Ratna menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nama ayahnya disebutkan sebagai penandatangan utama, sementara nama Rasdi hanya muncul sebagai saksi. "Ayah yang memimpin proyek itu?" gumam Ratna pelan, suaranya penuh kebingungan. Kenapa Rasdi tidak mengatakan ini? Ia melanjutkan membaca dokumen itu dengan lebih teliti. Ternyata, ayahnya yang mengambil keputusan akhir untuk melanjutkan proyek, meskipun Rasdi telah memperingatkannya. Bahkan, ada catatan tambahan yang ditulis tangan oleh ayahnya. "Ini adalah kesempatan kita. Kita tidak bisa mundur sekarang." Ratna meremas dokumen itu di tangannya. Pikirannya dipenuhi oleh pergulatan batin yang semakin intens. Jadi, ayahnya bukan hanya korban dalam konflik ini. Dia juga memiliki andil besar dalam kegagalan bisnis mereka. Kenapa ibunya tidak pernah memberitahunya tentang ini? "Bu," panggil Ratna lagi. Suaranya lebih tegas kali ini. "Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa ayah juga bertanggung jawab atas kegagalan proyek itu?" Surti mendongak. Wajahnya tampak kaget. "Apa maksudmu?" tanyanya hati-hati. "Aku menemukan dokumen." "Ini," kata Ratna, menunjukkan surat perjanjian itu kepada ibunya. Ayahlah yang memimpin proyek itu. Ayahlah yang membuat keputusan akhir untuk melanjutkan transaksi meskipun Rasdi sudah memperingatkannya. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku tentang ini?" Surti menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin kamu membenci ayahmu," katanya, pelan. "Dia melakukan semua itu demi keluarga kita. Dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Aku tidak ingin kamu membencinya karena kesalahannya." Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap dokumen itu. Pikirannya dipenuhi oleh campuran emosi, kemarahan, kekecewaan, tetapi juga sedikit pemahaman. Ia mulai menyadari bahwa konflik masa lalu tidak sepenuhnya hitam atau putih. Ayahnya juga manusia dengan kelemahan dan kesalahan. Begitu juga dengan Rasdi. Malam itu, Ratna duduk di tepi tempat tidur, memandangi dokumen-dokumen yang ia temukan di lemari tua ibunya. Ia mencoba mencerna semua informasi baru yang ia dapatkan. Ayahnya ternyata bukan hanya korban dalam konflik ini. Dia juga memiliki andil besar dalam kegagalan bisnis mereka. Dan Rasdi, meskipun ia membuat keputusan buruk dengan mempercayai pengusaha dari kota besar, telah mencoba memperingatkan ayahnya. "Apa aku salah membenci Rasdi selama ini?" gumam Ratna pelan, suaranya terdengar seperti bisikan di ruangan kosong. "Atau apakah aku hanya terlalu fokus pada kesalahannya tanpa melihat sisi lain dari cerita ini?" Ia mencoba memikirkan semua sudut pandang yang ada. Ayahnya membuat keputusan ceroboh karena niat baik. Rasdi mempercayai orang yang salah, tetapi ia juga mencoba memperbaiki kesalahannya dengan cara yang salah. Dan ibunya, meskipun menyembunyikan kebenaran, hanya ingin melindungi ingatan tentang ayahnya. Jadi siapa yang harus disalahkan?
Tanyanya pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar seperti bisikan. Apakah ada yang benar-benar salah dalam semua ini? Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk mengunjungi Rasdi. Ia menemukannya duduk di bawah pohon tua di halaman belakang rumahnya. Wajah tuanya tampak lebih tua daripada biasanya. "Pak Rasdi," panggil Ratna pelan, suaranya terdengar lebih lembut kali ini. Aku ingin bicara." Rasdi mendongak, matanya penuh dengan rasa bersalah. "Ada apa, Nak?" tanyanya hati-hati. "Aku menemukan dokumen-dokumen lama di rumah ibu," kata Ratna, suaranya lebih tegas kali ini. "Aku tahu sekarang bahwa ayah juga memiliki andil dalam kegagalan proyek itu. Dia yang membuat keputusan akhir untuk melanjutkan transaksi meskipun kau sudah memperingatkannya." Rasdi terdiam, wajahnya tampak lega namun juga sedih. "Ya," katanya akhirnya. "Aku tahu aku seharusnya lebih tegas waktu itu, tapi aku tidak bisa memaksakan kehendakku. Ayahmu adalah sahabatku. Aku hanya bisa mencoba memperingatkannya." Ratna menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak tahu lagi siapa yang harus disalahkan," katanya pelan. "Semua ini begitu rumit." Rasdi menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Terkadang, hidup memang rumit, Nak," katanya pelan. "Tidak ada yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan kita dan berusaha memperbaikinya." Ratna tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, menatap langit pagi yang cerah, mencoba mencari jawaban dari ketenangan alam semesta. Hatinya masih dipenuhi oleh pergulatan batin, tetapi ia mulai merasakan sedikit kedamaian. Malam itu, Ratna duduk di tepi tempat tidur ibunya, memandangi wajah Surti yang tampak lebih tua daripada usianya. Mata ibunya terlihat lelah, seolah-olah ia telah membawa beban berat selama bertahun-tahun tanpa pernah berbagi dengan siapapun. Udara di kamar itu dingin. Tetapi Ratna tidak peduli. Ada satu hal yang harus ia bicarakan. Kebenaran penuh tentang masa lalu keluarga mereka. "Bu," panggil Ratna pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan di ruangan yang sunyi. Aku ingin tahu semuanya. Tidak hanya tentang ayah dan Rasdi, tapi juga tentangmu. Kenapa kau menyembunyikan kebenaran selama ini?" Surti menoleh, matanya berkaca-kaca. "Apa maksudmu?" tanyanya hati-hati, suaranya gemetar. "Aku sudah membaca dokumen-dokumen lama itu," kata Ratna, suaranya lebih tegas kali ini. "Aku tahu bahwa ayah adalah orang yang membuat keputusan akhir untuk melanjutkan proyek meskipun Rasdi sudah memperingatkannya. Aku juga tahu bahwa ayah memiliki andil besar dalam kegagalan itu. Jadi, kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Kenapa kau membiarkanku membenci Rasdi selama ini?" Surti menunduk, tangannya gemetar saat ia mencoba menjawab. Aku tidak ingin kamu membenci ayahmu," katanya akhirnya. Suaranya terdengar begitu lemah. "Dia adalah suamiku, cinta dalam hidupku. Aku tahu dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Aku tidak ingin kamu mengingatnya sebagai seseorang yang gagal, sebagai seseorang yang membuat kita jatuh miskin." Ratna mendengus. Air mata mulai menggenang di matanya. "Tapi bukankah itu lebih baik daripada menyembunyikan kebenaran?" tanyanya. Suaranya penuh emosi. Aku merasa seperti aku tidak pernah benar-benar mengenal ayah. Aku hanya mengenal bayangan dari dirinya yang kau ceritakan. Aku hanya tahu bahwa dia adalah pahlawan tanpa celah. Sementara kenyataannya, dia juga manusia, dengan kelemahan dan kesalahannya sendiri." Surti menangis, air matanya mengalir deras di pipinya yang keriput. "Aku tahu aku salah," katanya pelan. Aku hanya ingin melindungi ingatan tentangnya. Aku tidak ingin kamu membencinya karena kesalahannya." Ratna menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ibunya tidak bermaksud buruk, tetapi rasa kecewa dan marah masih menguasai hatinya. "Bu," katanya pelan, suaranya terdengar seperti bisikan.
Aku tidak membenci ayah. Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya. Aku hanya ingin memahami apa yang terjadi, agar aku bisa memaafkan semuanya. Ayah, Rasdi, bahkan diriku sendiri. Surti menatap putrinya, matanya penuh dengan rasa bersalah. Aku minta maaf, nak, katanya pelan. Aku tidak tahu caranya berbagi semua ini denganmu. Aku hanya ingin melindungi kamu dan keluarga kita. Aku hanya ingin kamu bahagia. Ratna tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, menatap kosong pada lantai kayu yang retak, pikirannya dipenuhi oleh pergulatan batin yang semakin intens. Ia mulai menyadari bahwa ibunya juga manusia, dengan kelemahan dan ketakutan yang sama seperti dirinya. Surti hanya mencoba melindungi keluarganya dengan cara yang ia anggap terbaik, meskipun cara itu mungkin salah. Keesokan harinya, Ratna duduk di bawah pohon tua di halaman belakang rumah ibunya, memandangi langit yang dipenuhi awan putih. Udara, pagi yang segar membawa sedikit ketenangan ke dalam hatinya yang bergejolak. Ia mencoba memahami semua sudut pandang yang ada. Ayahnya yang membuat keputusan ceroboh karena niat baik. Rasdi yang mencoba memperingatkan ayahnya namun akhirnya ikut terjebak dalam kegagalan. Ibunya yang menyembunyikan kebenaran demi melindungi ingatan tentang ayahnya. Tidak ada yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Gumam Ratna pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan di udara pagi. Semua orang hanya mencoba melakukan yang terbaik dengan cara mereka masing-masing. Tapi kenapa rasanya begitu sulit untuk memaafkan? Angin pagi berdesir lembut, membawa serta daun-daun kering yang berguguran. Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa proses pengampunan tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kemarahan dan dendam. Pada sore hari, Ratna memutuskan untuk berbicara dengan ibunya sekali lagi. Ia menemukan Surti sedang duduk di dapur, memasak makanan sederhana untuk makan malam. Wajah ibunya tampak lebih tenang, tetapi matanya masih penuh dengan rasa bersalah. "Bu," panggil Ratna pelan. Suaranya terdengar lebih lembut kali ini. Aku memaafkanmu." Surti menoleh, matanya berkaca-kaca. "Apa?" tanyanya. Suaranya terdengar seperti bisikan. "Aku memaafkanmu," ulang Ratna. Suaranya lebih tegas kali ini. "Aku tahu kau tidak bermaksud buruk. Kau hanya mencoba melindungi kami. Dan aku hanya ingin kita bisa mulai lagi dari sini. Tanpa rahasia, tanpa kebohongan." Surti menangis, air matanya mengalir deras di pipinya yang keriput. "Terima kasih, nak," katanya pelan. "Terima kasih sudah memaafkanku." Ratna mendekat dan memeluk ibunya erat-erat. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh pergulatan batin. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju pemulihan hubungan antara dirinya, ibunya, dan masa lalu yang penuh luka. Pagi itu, Ratna bangun dengan perasaan yang lebih ringan, meskipun beban di hatinya belum sepenuhnya hilang. Ia merasa seperti telah mengambil langkah pertama menuju pemulihan. Memaafkan ibunya adalah awal dari proses panjang untuk memahami dan menerima masa lalu. Namun, ada satu hal lagi yang harus ia hadapi. Hubungannya dengan Rasdi Dr. Ratna memutuskan untuk mengunjungi Rasdi di rumahnya. Saat ia tiba, pria tua itu sedang duduk di bawah pohon tua di halaman belakang. Wajahnya tampak lebih tenang daripada biasanya. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Ratna merasa lebih mudah untuk mendekatinya. "Pak Rasdi," panggil Ratna pelan. Suaranya terdengar lebih lembut daripada sebelumnya. Aku ingin bicara." Rasdi mendongak, matanya penuh dengan rasa bersalah. "Ada apa, nak?" tanyanya hati-hati. "Aku sudah mengetahui semuanya," kata Ratna. Suaranya lebih tegas kali ini. "Aku tahu bahwa ayah juga memiliki andil besar dalam kegagalan proyek itu. Dia yang membuat keputusan akhir untuk melanjutkan transaksi, meskipun kau sudah memperingatkannya. Jadi, kenapa kau tidak memberitahuku?" Rasdi menunduk, tangannya gemetar saat ia mencoba menjawab. Aku tidak ingin kamu membenci ayahmu," katanya pelan.
Aku tahu dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Aku tidak ingin kamu mengingatnya sebagai seseorang yang gagal. Ratna menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi bukankah lebih baik jika aku tahu yang sebenarnya? Tanyanya, suaranya penuh emosi. Aku merasa seperti aku tidak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi. Aku hanya tahu bahwa kau mengkhianati keluargaku, sementara kenyataannya, semuanya jauh lebih rumit daripada itu. Rasdi menghela napas panjang, wajahnya tampak lebih tua daripada biasanya. Ya, katanya akhirnya. Semua ini memang rumit. Tidak ada yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Aku hanya mencoba menebus kesalahanku dengan cara yang salah. Ratna menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Kenapa kau memilih untuk menikahiku? Tanyanya pelan, suaranya terdengar seperti bisikan. Apakah ini benar-benar tentang menebus dosa-dosa masa lalu? Atau apakah ada alasan lain? Rasdi terdiam beberapa saat. Wajahnya tampak lega, namun juga sedih. Aku tahu ini mungkin terdengar egois, katanya akhirnya. Tapi aku juga ingin memberikan yang terbaik untuk keluargamu. Aku tahu aku tidak bisa mengembalikan segalanya, tapi aku berharap dengan menikahi kamu, aku bisa membantu ibumu melunasi utang-utangnya dan memberikan kalian kehidupan yang lebih baik. Ratna tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, menatap kosong, pada tanah yang retak di bawah kakinya. Pikirannya dipenuhi oleh pergulatan batin yang semakin intens. Meskipun ia masih marah pada Rasdi karena cara yang ia pilih, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri pria tua itu, penyesalan yang mendalam, rasa bersalah yang nyata, dan upaya untuk menebus kesalahan meskipun dengan cara yang salah. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan Rasdi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia sadari. Bagaimana Rasdi mencoba membantu warga desa yang membutuhkan. Bagaimana ia selalu tersenyum meskipun hidupnya dipenuhi oleh penyesalan. Bagaimana ia mencoba menjadi orang yang lebih baik meskipun masa lalunya penuh dengan kesalahan. Kenapa kau begitu peduli pada keluargaku? Tanya Ratna suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon tua di halaman belakang. Rasdi tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Karena aku merasa bertanggung jawab, katanya pelan. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa mencoba membantu kalian di masa sekarang. Aku tahu aku tidak bisa menggantikan ayahmu, tapi aku berharap aku bisa menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan. Ratna menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia mulai menyadari bahwa Rasdi bukanlah pria yang ia bayangkan selama ini. Ia bukan pria dingin dan kejam yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Ia adalah manusia, dengan kelemahan dan ketakutan yang sama seperti dirinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya, kata Ratna akhirnya. Suaranya terdengar seperti bisikan. Tapi aku mulai memahamimu. Aku mulai melihat sisi lain dari cerita ini. Dan aku ingin mencoba untuk tidak membencimu lagi. Rasdi tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Itu sudah cukup bagiku, katanya pelan. Terima kasih, Ratna. Malam itu, Ratna duduk di tepi tempat tidur, memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang. Udara malam yang dingin membawa sedikit ketenangan ke dalam hatinya yang bergejolak. Ia mencoba mencerna semua yang telah ia pelajari selama beberapa hari terakhir, tentang ayahnya, tentang Rasdi, tentang ibunya, dan tentang dirinya sendiri. Tidak ada yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah, gumam Ratna pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan di udara malam. Semua orang hanya mencoba melakukan yang terbaik dengan cara mereka masing-masing. Tapi kenapa rasanya begitu sulit untuk memaafkan? Angin malam berdesir lembut, membawa serta daun-daun kering yang berguguran. Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa proses pengampunan tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kemarahan dan dendam. Aku akan mencoba. Gumamnya pelan, suaranya terdengar
seperti janji pada dirinya sendiri. Aku akan mencoba untuk memaafkan. Aku akan mencoba untuk memulai lagi. Beberapa hari berlalu sejak Ratna mulai memahami sisi lain dari Rasdi. Meskipun ia merasa lebih tenang dan sedikit lebih mampu menerima keadaan, ada satu bagian dari dirinya yang masih belum bisa sepenuhnya melupakan rasa sakit di masa lalu. Hatinya masih dipenuhi oleh pergulatan batin, antara keinginan untuk memaafkan dan dorongan untuk membalas dendam atas semua penderitaan yang dialami keluarganya. Suatu pagi, saat Ratna sedang membersihkan lemari tua di rumah ibunya, ia menemukan sebuah dokumen yang membuat darahnya mendidih. Dokumen itu adalah salinan perjanjian bisnis antara ayahnya dan Rasdi. Tetapi kali ini, ia menemukan sesuatu yang baru. Catatan tambahan yang menyebutkan bahwa sebagian besar aset keluarganya telah diambil alih oleh Rasdi setelah kegagalan proyek itu. Aset-aset itu termasuk tanah pertanian yang dulunya menjadi sumber penghidupan keluarga mereka. Apa maksud semua ini? Gumam Ratna pelan, suaranya penuh kemarahan. Jadi, bukan hanya utang yang harus kami bayar, tapi juga tanah kami yang hilang? Ia meremas dokumen itu dengan tangan gemetar. Amarah mulai membara di dadanya. Ia merasa seperti selama ini ia telah ditipu. Ditipu oleh Rasdi yang mencoba memperbaiki kesalahannya dengan cara yang salah, tetapi tetap saja meninggalkan luka mendalam pada keluarganya. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk bertemu dengan seorang pengacara lokal bernama Pak Joko. Pria Parubaya itu dikenal sebagai orang yang cerdas dan jujur, sering membantu warga desa dalam masalah hukum. Ratna menjelaskan situasinya dengan detail, menunjukkan dokumen-dokumen yang ia temukan, serta cerita tentang hubungan antara ayahnya dan Rasdi. Pak Joko mendengarkan dengan serius, matanya menyipit saat ia membaca dokumen-dokumen itu. Ini cukup kuat, katanya akhirnya. Suaranya terdengar hati-hati. Jika kita bisa membuktikan bahwa Rasdi melakukan manipulasi dalam transaksi ini, kita bisa menggugatnya untuk mengembalikan aset-aset keluargamu. Ratna menatap Pak Joko dengan mata berkaca-kaca. Apa aku bisa melakukannya? Tanyanya pelan. Suaranya penuh keraguan. Apa aku benar-benar bisa membalas dendam padanya? Pak Joko menarik napas panjang, mencoba memilih kata-kata yang tepat. Itu terserah kamu, katanya pelan. Tapi ingat, balas dendam tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Yang penting adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ratna menunduk. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Apakah membalas dendam akan membawa kedamaian bagi dirinya? Malam itu, Ratna duduk di tepi tempat tidur, memandangi dokumen-dokumen yang ia temukan. Ia mencoba mencerna semua informasi baru yang ia dapatkan. Rasdi mungkin mencoba menebus kesalahannya dengan menikahinya, tetapi ia juga telah mengambil alih aset keluarganya tanpa memberitahunya. Apakah ini adil? Aku harus melakukannya, gumam Ratna pelan, suaranya penuh keteguhan. Aku harus membalas dendam. Aku harus mengembalikan apa yang menjadi hak keluargaku. Namun, di tengah malam yang sunyi, ia mulai merasakan keraguan. Pikiran tentang Rasdi yang mencoba membantu keluarganya selama bertahun-tahun. Tentang penyesalannya yang mendalam dan tentang upayanya untuk menebus kesalahan mulai muncul kembali dalam benaknya. Apakah aku salah? Tanyanya pada dirinya sendiri, suaranya terdengar seperti bisikan. Apakah aku hanya ingin membalas dendam karena aku tidak bisa sepenuhnya memaafkannya? Angin malam berdesir lembut, membawa serta daun-daun kering yang berguguran. Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa proses pengampunan tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kemarahan dan dendam. Pagi berikutnya, Ratna memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Ia kembali menemui Pak Joko dan mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menggugat Rasdi. Namun, semakin ia mempersiapkan segalanya, semakin ia merasakan keraguan yang mendalam. Apa aku benar-benar ingin melakukan ini? Tanyanya. Pada dirinya sendiri, suaranya terdengar seperti bisikan. Apa ini benar-benar yang aku inginkan? Malam itu, Ratna duduk di tepi tempat tidur Rasdi,
menatap wajah tua yang kini tampak lebih rapuh daripada sebelumnya. Tubuh Rasdi terbaring lemah dengan napas yang tersengal-sengal. Dokter desa datang beberapa jam lalu dan memberikan kabar buruk. Rasdi mengalami serangan jantung ringan, tetapi kondisinya tidak stabil. Jika tidak dirawat dengan baik, ia mungkin tidak akan bertahan lama. Ratna merasa perutnya seperti dipenuhi batu dingin. Seharusnya ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Rencana balas dendamnya sudah hampir sempurna. Pengacara lokal telah menyiapkan dokumen untuk melelang kembali aset-aset yang dulu dimiliki keluarganya, yang sekarang berada di tangan Rasdi. Semua bukti manipulasi bisnis di masa lalu siap diajukan ke pengadilan. Namun, saat melihat tubuh renta pria itu, hatinya mulai goyah. Kenapa harus sekarang? Gumam Ratna pelan, suaranya nyaris tak terdengar di antara sunyi malam. Dia memandangi tangan Rasdi yang terkulai lemah di sisi tubuhnya. Urat-urat biru tampak jelas di kulitnya yang keriput. Rasdi tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu ia benci. Pria yang mengkhianati ayahnya dan menyebabkan keluarganya hancur. Sekarang, dia hanya terlihat seperti seorang pria tua yang penuh penyesalan. Pikiran Ratna kembali ke percakapan mereka beberapa hari lalu ketika Rasdi dengan jujur mengakui kesalahannya dan menjelaskan bahwa ia mencoba menebus dosa-dosa masa lalunya. Rasdi bahkan mengatakan bahwa ia tidak ingin Ratna membenci ayahnya, bahwa ia hanya ingin membantu keluarganya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Apa aku salah? Tanyanya pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar seperti bisikan. Apakah aku hanya ingin membalas dendam karena aku tidak bisa sepenuhnya memaafkannya? Angin malam berdesir lembut, membawa serta daun-daun kering yang berguguran. Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa proses pengampunan tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kemarahan dan dendam. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk mengunjungi ibunya. Ia menemukan Surti sedang duduk di dapur, memasak makanan sederhana untuk makan malam. Wajah ibunya tampak lebih tenang, tetapi matanya masih penuh dengan rasa bersalah. "Bu," panggil Ratna pelan. Suaranya terdengar lebih lembut kali ini. Aku ingin bicara." Surti menoleh, matanya berkaca-kaca. "Ada apa, Nak?" tanyanya hati-hati. "Aku menemukan dokumen-dokumen tentang aset keluarga kita," kata Ratna. Suaranya lebih tegas kali ini. "Aku tahu bahwa Rasdi mengambil alih sebagian besar aset kita setelah kegagalan proyek itu. Aku ingin membalas dendam padanya." Surti menunduk, tangannya gemetar saat ia mencoba menjawab. Aku tahu itu salah," katanya pelan. "Tapi, Rasdi juga mencoba membantu kita selama bertahun-tahun. Dia memberikan pinjaman tanpa bunga, memastikan kita punya makanan di meja makan setiap hari. Dia hanya mencoba menebus kesalahannya." Ratna menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku tahu," katanya pelan. "Tapi aku tidak bisa melupakan apa yang dia lakukan pada keluarga kita. Aku ingin mengembalikan apa yang menjadi hak kita." Surti menatap putrinya, matanya penuh dengan rasa bersalah. "Apa kau yakin ini yang kau inginkan?" tanyanya pelan. "Apa kau benar-benar ingin membalas dendam? Atau apakah ini hanya karena kau belum sepenuhnya memaafkannya?" Ratna menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak tahu," katanya pelan. "Aku hanya ingin keadilan." Malam itu, Ratna duduk di tepi tempat tidur Rasdi, memandangi wajah tua yang tampak lebih rapuh daripada sebelumnya. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya lemah, tetapi matanya masih penuh dengan rasa bersalah. "Kenapa kau melakukannya?" tanya Ratna pelan, suaranya terdengar seperti bisikan. "Kenapa kau mengambil alih aset keluargaku?" Rasdi membuka matanya perlahan. Wajahnya tampak lega namun juga sedih. Aku tahu aku salah," katanya akhirnya. Aku hanya mencoba melindungi keluargamu. Aku tahu aku tidak bisa mengembalikan segalanya, tapi aku berharap aku bisa membantu kalian di masa sekarang." Ratna menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia mulai menyadari bahwa Rasdi bukanlah pria yang ia bayangkan selama ini.
Ia bukan pria dingin dan kejam yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Ia adalah manusia, dengan kelemahan dan ketakutan yang sama seperti dirinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya, kata Ratna akhirnya. Suaranya terdengar seperti bisikan. Tapi aku mulai memahamimu. Aku mulai melihat sisi lain dari cerita ini. Dan aku ingin mencoba untuk tidak membencimu lagi. Rasdi tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Itu sudah cukup bagiku, katanya pelan. Terima kasih, Ratna. Pagi itu, Ratna bangun dengan perasaan yang lebih ringan, meskipun beban di hatinya belum sepenuhnya hilang. Udara segar menyapu embun pagi dari dedaunan, dan sinar matahari yang hangat mulai merambat masuk melalui jendela kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi langit biru yang cerah di luar. Hatinya yang semula dipenuhi oleh kemarahan dan dendam kini mulai terasa lebih tenang. Seolah-olah ada sesuatu yang akhirnya menemukan tempatnya. Rasdi masih lemah, tetapi kondisinya mulai membaik berkat perawatan intensif dari dokter desa. Ratna menghabiskan beberapa hari terakhir di sisinya, membantu merawatnya dan memastikan ia mendapatkan istirahat yang cukup. Dalam momen-momen sunyi itu, Ratna mulai melihat Rasdi bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seorang pria tua yang dilanda penyesalan atas kesalahannya di masa lalu. Kenapa kau begitu peduli padaku? Tanya Rasdi suatu pagi, suaranya lemah, namun penuh rasa ingin tahu. Ratna tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Karena aku mulai memahami bahwa tidak ada yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah, katanya, pelan. Aku hanya ingin mencoba untuk memulai lagi. Beberapa hari kemudian, Ratna memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia membatalkan semua rencana balas dendamnya. Pengacaranya diminta untuk menghentikan proses hukum, dan dokumen-dokumen tentang aset keluarga disimpan kembali dalam lemari tua ibunya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memulai hidup baru. Apa kau yakin dengan keputusanmu? Tanya Surti suatu sore, saat mereka duduk bersama di bawah pohon tua di halaman belakang. Ratna mengangguk, wajahnya tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Ya Bu, katanya pelan. Aku tahu bahwa membalas dendam tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan kita dan berusaha memperbaikinya. Surti tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Aku bangga padamu, Nak, katanya pelan. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu sudah membuat pilihan yang tepat. Pada malam harinya, Ratna mengunjungi Rasdi di kamarnya. Pria tua itu sedang duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya tampak lebih tenang daripada biasanya. Ia tersenyum tipis saat melihat Ratna masuk. Ada apa, Nak? Tanyanya hati-hati. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu, kata Ratna. Suaranya lebih tegas kali ini. Aku memutuskan untuk memaafkanmu. Aku memutuskan untuk tidak lagi membencimu. Rasdi terdiam. Wajahnya tampak lega, namun juga sedih. Terima kasih, Ratna, katanya akhirnya. Suaranya terdengar seperti bisikan. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu, tapi aku sangat berterima kasih. Ratna mendekat dan duduk di samping Rasdi. Ia menatap matanya dengan penuh ketulusan. Aku tahu kau mencoba menebus kesalahanmu, katanya pelan. Dan aku tahu bahwa kau telah membantu keluargaku selama bertahun-tahun. Jadi, aku ingin kita bisa memulai lagi dari sini. Tanpa dendam, tanpa kebencian. Rasdi menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak tahu harus berkata apa, katanya pelan. Aku hanya berharap aku bisa menjadi orang yang lebih baik untukmu. Ratna tersenyum tipis. Tangannya meraih tangan Rasdi yang gemetar. Kita semua punya kesempatan untuk memperbaiki diri, katanya pelan. Dan aku ingin kita bisa saling membantu untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Beberapa minggu kemudian, Ratna dan Rasdi mulai bekerja sama untuk membangun kembali desa mereka. Mereka menggunakan sebagian aset yang dimiliki Rasdi untuk membantu warga desa yang membutuhkan,
membangun irigasi baru, memperbaiki jalan-jalan yang rusak, dan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada keluarga-keluarga yang kesulitan secara finansial. Ratna juga mulai belajar untuk mengelola ladang-ladang pertanian yang dulunya milik keluarganya. Bersama-sama dengan ibunya, ia mencoba membangun kembali usaha kecil-kecilan yang bisa memberikan penghidupan bagi mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi, kata Surti suatu sore saat mereka duduk bersama di bawah pohon tua di halaman belakang. Aku pikir kita akan selamanya hidup dalam kemiskinan dan kemarahan. Tapi sekarang, aku merasa seperti kita bisa memulai lagi. Ratna tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ya Bu, katanya pelan, kita bisa memulai lagi. Kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk desa kita. Malam itu, Ratna duduk di tepi tempat tidur, memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang. Udara malam yang dingin membawa sedikit ketenangan ke dalam hatinya yang bergejolak. Ia mencoba mencerna semua yang telah ia pelajari selama beberapa bulan terakhir, tentang ayahnya, tentang Rasdi, tentang ibunya, dan tentang dirinya sendiri. Tidak ada yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Gumam Ratna pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan di udara malam. Semua orang hanya mencoba melakukan yang terbaik dengan cara mereka masing-masing. Dan mungkin itulah yang membuat kita manusia. Angin malam berdesir lembut, membawa serta daun-daun kering yang berguguran. Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa proses pengampunan tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kemarahan dan dendam. Aku akan terus mencoba. Gumamnya pelan, suaranya terdengar seperti janji pada dirinya sendiri. Aku akan terus mencoba untuk memaafkan. Aku akan terus mencoba untuk memulai lagi.